Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Bersama Minikazon. Dan maaf banget sebelumnya karena Minikazon jarang banget untuk upload ya. Tapi it's okay lah, pada akhirnya Minikazon bakal menuruti kemauan kalian untuk kembali lagi mengisi podcast kali ini dengan judul yang berbeda ya pastinya. Dan semoga judul kali ini bisa lebih menarik buat kalian dan pastinya bisa diambil sisi positifnya. Dan oh iya, buat kalian juga yang lagi tengah-tengah keadaan entah itu lagi krisis atau lagi banyak masalah, pokoknya kalian harus selalu bisa berpikir ke depan, berpikir positif kalau semua itu bakal berlalu. Dan percayakan kalau dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan khawatir ya, roda itu berputar kok, dan semua pasti ada masanya. Jadi semangat selalu. Oke, jadi di sini teman-teman kita kedapatan nih satu cerita tentang keraguan ya kan dalam menentukan satu tambatan hati nih, aliasnya memantapkan hati pada satu tujuan. Jadi podcast kali ini akan menceritakan sebuah kisah percintaan seorang cowok nih bernama, kita sebut aja Boy di sini, dan dia berasal dari Sumatera. Jadi dia bercerita bahwasanya dia pernah ada di fase dimana dia sangat-sangat ragu akan pilihannya. Nah, mau tahu gimana ceritanya? So check this out. Siapa tahu dari kalian sempat mengalami atau mungkin akan mengalami. Siapa tahu ada kesamaan sama kisah ini. Mari kita simak bersama-sama ya. Oke. Jadi sebut saja si Boy. Dia itu ya kayak cowok pada umumnya ya. Kalau misalkan lagi jomblo pasti juga pengen banget yang namanya ngerasain punya pacar, punya cewek yang bisa selalu nemenin dia dan bisa ngertiin dia gitu. Nah, di ceritanya itu dia di pekerjaannya nih ketemu sama beberapa cewek ya kan. Dan di situ pasti dong ada yang mendekati, entah dari si boynya itu sendiri ataupun dari teman ceweknya. Nah, tapi di saat bersamaan ada juga nih yang dekat dari virtual alias dunia maya di waktu bersamaan. Nah, disinilah mulai muncul keraguan di mana dia dikelilingi oleh beberapa cewek yang menurut dia bakal menjadi suatu pilihan yang sulit karena ia harus bisa menentukan satu target saja mana yang akan dipilih sebagai ya pacarnya. Dan akhirnya ia sedikit bimbang ya dengan keputusannya. Kalau misalkan yang real dia bisa dapat yang pasti, tapi kalau lagi di dunia maya dapat juga yang udah bikin nyaman. Cuman kalau menurut si Boy ini, dia tuh ngerasa aja ya, kenapa sih kalau pas jomblo aja gitu nyari cewek satu tuh susah banget, entah kalau udah mau ngedeketin ciut duluan atau mungkin ya gak ada yang mau gitu. Dan ketika dia udah punya pacar, kayak banyak banget gitu yang deketin. Jangan-jangan kalian juga ngerasain hal yang sama lagi. Nah, setelah itu akhirnya si Boy ini mikir-mikir nih, mulai mempertimbangkan kira-kira siapa yang akan dipilih ya dari sekian cewek ini yang bakal jadi pacarnya. Dia berpikir yang dia tuju itu adalah seseorang
yang bisa ngebantu dia pastinya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Terus bisa sama-sama berubah ke arah lebih baik dan bisa membimbing pastinya. Si boynya bisa membimbing dan juga si pacarnya ini mau juga buat dibimbing gitu. Sampai akhirnya si boy ini mulai melirik gitu kan, dari sekian cewek gitu dia sudah memutuskan sekitar beberapa yang dia udah mantap banget ya buat dia pilih sebagai pacar. Sempet pusing katanya ya, udah mau mantep tapi banyak banget godaannya. Sama ya, ketika kita udah mau mulus gitu jalannya, pasti challenge-nya banyak banget, pasti tantangannya dan godaannya luar biasa kayak gitu. Waktu itu dia bercerita kalau yang ngedeketin dia secara bersama tuh ada 5 orang, dan itu udah include dari yang virtual ataupun yang real gitu ya. 3 yang di real dan 2 dari virtual. Gila banget ya. Dan itu yang dirasain boy saat itu. Pusing, ragu, bimbang jadi satu, ya kan. Tapi si boy ini gak mau stuck gitu aja dong. Ini masih permulaan, malah belum mulai gitu. Sampai dia mulai untuk benar-benar melakukan seleksi versi dia ya, untuk mengetahui dan lebih mudah untuk menyaring kira-kira siapa sih yang lebih tepat buat dia ke depannya. Si boy ini juga mikir gitu, seleksi yang dia lakukan ini juga bersamaan dengan seleksi alam. Gimana sih maksudnya? Jadi kayak dia itu mencoba untuk saling interaksi, terus ngobrol sana sini, coba bikin nyaman, terus apakah ada kecocokan di antara mereka, dan seiring berjalannya waktu apakah ada yang mundur ataukah ada yang semakin bersemangat untuk maju dan berjuang. Nah, di sini si boy mulai melihat nih ada perbedaan, entah itu perbedaan respon, perbedaan caranya mereka dalam bersikap pastinya ke si boy, dan pertimbangan lain ya. Karena si boy ini mikir, pasti selain seleksi alam nih dengan sendirinya bakal mundur atau menyingkir, dan yang pasti dia mikir kalau yang bakal dia pilih itu adalah seseorang yang ingin sama-sama mempertahankan gitu, ingin sama-sama awalnya memulai lalu mempertahankan bersama, dan pastinya punya tujuan untuk meraih visi misi bersama. Nah, dan pada akhirnya setelah usaha yang cukup lama ya, dia bisa menentukan satu orang yang dia mantap banget buat jadiin sebagai teman hidupnya dia. Walaupun sempat ya ada keraguan luar biasa dan ada juga tekanan batin ketika dia mulai memutuskan ya, dan mulai mantap ya, udah mulai mantap ke satu orang gitu. Nah, akhirnya kan dia juga mulai sambil menganalisa nih dari setiap cewek yang dia kenal tadi kan, kayak dari kekurangan masing-masing apa, terus gimana cara mereka merespon kekurangannya si boy, bisa nerima atau enggak. Terus juga pastinya bicarain masa depan, apakah mereka punya visi misi yang sama kan gitu ya. Dan sampai akhirnya sekalipun si boy udah mengatakan gitu ya kebenaran keburukannya kayak gitu, dan si cewek ini memang bisa menerima, dan akhirnya mantep lah gitu si boy ini buat yakin untuk mempercayakan hatinya kepada si cewek ini. Dan dia bisa bertahan ya sampai sekarang kabarnya. Dan semoga aja buat si boy dan si pacarnya ini long last terus. Semoga bisa sampai ke pelaminan pastinya. Dan tetap mencoba buat konsisten bareng-bareng buat ngejaga hubungan, karena yang namanya mempertahankan itu nggak gampang ya. Jadi memulai itu mudah, sedangkan mempertahankan itu susah. Jadi nih buat kalian yang pernah ngalamin fase yang sama, mungkin kalian bakal ngerasain hal yang sama juga ya. Ragu, bimbang dalam satu waktu, malah bingung banget gitu harus pilih yang mana.
kadang udah mantap sama satu, tiba-tiba godaannya ada aja. Terus cara kalian untuk mengatasinya itu juga beda-beda antara personality satu sama lain gitu ya. Dan ada warna sendiri kayak gitu. Nah, jadi itu adalah satu kisah dari si boy ya, walaupun singkat tapi semoga bisa ngasih ilham buat kita gitu. Ngasih suatu pelajaran juga buat kita pastinya. Namanya untuk memantapkan kepada sesuatu itu kan butuh proses. Dan kita harus bisa menikmati prosesnya. Gak ada yang namanya instan, pasti semua itu melewati proses. Sekalipun kita pengen banget gitu kan mendapatkan apa yang terbaik menurut kita, pasti di tengah-tengah ada tantangan yang harus diselesaikan. Dan yang namanya tantangan itu pasti bakal berakhir kok dengan yang namanya kejutan, alias yaitu tadi setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi buat kalian semua para pejuang yang masih mencoba untuk memantapkan hati, semangat selalu. Dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kisahnya si boy ya. Ya mungkin itu aja cerita kali ini. Mungkin hanya singkat tapi semoga berkesan pastinya. Dan semoga podcast ini bisa didengar juga ya buat terkhusus ya kan pacarnya si boy yang sekarang gitu. Siapa tahu dia ikutan dengerin podcast kali ini ya. Dan ya mungkin itu aja podcast kali ini. Dan thank you so much buat kalian semua yang masih setia buat dengerin podcast Pejuang Perasaan. Dan oh iya, mungkin podcast yang akan datang bakal ada sedikit perubahan. Tapi untuk perubahannya apa, nanti bisa kita lihat ya. Jadi stay tune aja terus. Jangan beralih ya, dan tetap setia terus dengerin podcast Pejuang Perasaan. So, selamat berjumpa kembali di podcast selanjutnya and see you.